Oke, selamat siang. Kami dari kelompok A akan menjelaskan tentang tugas UTS pada mata kuliah manajemen teknik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulkifli Syanturi, NIM-nya 2022 11567, dan lanjut teman saya. Perkenalkan, saya Fatur Rahman dengan NIM 2023 11595. Perkenalkan, nama saya Nason Abdul Ghafur, NIM 2023 11617. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5. Di bagian nomor 1 dan 2 saya sendiri. Nah, di nomor 3, 4 itu ada Mas Fatur Rahman. Yang nomor 5 itu ada Mas Nasfuhan. Oke. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apa itu manajemen teknik? Manajemen teknik itu sendiri adalah disiplin ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip teknik dengan ilmu manajemen untuk merencanakan, mengorganisasi, mengalokasikan sumber daya, serta mengarahkan dan mengendalikan aktivitas yang memiliki komponen teknologi. Tujuan adalah untuk menyelesaikan tantangan dalam sistem yang kompleks, seperti yang ditemukan di industri manufaktur, konstruksi, dan teknologi. Manajer teknik bertanggung jawab atas berbagai aspek, mulai dari perencanaan dan desain produk atau sistem baru, pengolahan anggaran, hingga pengawasan tim profesional dari berbagai disiplin ilmu. Mereka juga harus mempertimbangkan banyak bagian proyek secara bersamaan dan menerapkan keterampilan teknik serta kemampuan manajemen untuk memenuhi tuntutan bisnis mereka. Oke, di soal yang kedua, simulasikan penjelasanmu terkait manajemen teknik dalam kasus pembangunan pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan hingga Commercial Operating Date atau COD. Oke. Manajemen teknik pembangunan PLTS, studi kelayakan, tapi ini sangat krusial untuk menentukan potensi keberhasilan proyek. Ini terdiri dari analisis lokasi, menentukan beberapa besar kapasitas PLTS, mengidentifikasi potensi dampak lingkungan, memenuhi dan mengurus semua izin yang diperlukan, desain dan rekayasa, menentukan desain layout, menentukan merek dan model komponen utama, merancang titik interkoneksi dengan jaringan listrik PLN, pengadaan, melakukan negosiasi kontrak, mengatur pengiriman peralatan ke lokasi proyek, konstruksi dan instalasi, membangun pondasi dan struktur PLTS, melakukan instalasi sistem elektrikal, memastikan semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan SOP. Pengujian dan komisioning, melakukan uji fungsi, memeriksa sistem proteksi dan grounding, melakukan proses sinkronisasi dengan jaringan listrik PLN. Operasi dan pemeliharaan, setelah PLTS beroperasi, diperlukan pemantauan kinerja, pemeliharaan preventif dan korektif, dan memastikan ketersediaan suku cadang. Oke, lanjut. Mic-nya Mas belum nyala, Mas. Baik, untuk soal selanjutnya, apa itu manajemen perubahan? Next, Mas. Mas Zul, next. Oke. Oke, pengertian manajemen perubahan adalah pendekatan terstruktur yang digunakan untuk membantu individu, tim, dan organisasi beralih dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan di masa depan. Proses ini mencakup perencanaan, implementasi, dan pemantauan perubahan
untuk meminimalkan resistansi dan memaksimalkan penerimaan serta adaptasi di seluruh organisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa perubahan yang dilakukan membawa manfaat bagi organisasi dan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu dalam kasus manajemen perubahan di perusahaan tempat kamu bekerja, di mana perusahaan tersebut memiliki kebijakan transformasi digital. Tolong jabarkan program-program transformasi digitalnya beserta tahapan implementasi dan pengendaliannya agar perusahaan tersebut sustainable. Program transformasi digital di PT PLN yang pertama ada PLN Mobile, yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan, dan programnya sendiri yaitu mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi PLN Mobile sebagai super app untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan secara digital. Ini adalah wajah terdepan transformasi digital PLN bagi masyarakat. Yang kedua, Smart Grid dan Advanced Metering Infrastructure atau AMI, merupakan modernisasi jaringan dan operasional. Untuk programnya sendiri yaitu membangun infrastruktur Smart Grid yang terintegrasi, didukung oleh AMI untuk meningkatkan keandalan, efisiensi, dan manajemen beban jaringan listrik. Yang ketiga ada digitalisasi pembangkit dan supply chain, yaitu efisiensi operasional HE atau hulu hilir. Programnya yaitu mengadopsi teknologi digital untuk mengoptimalkan kinerja pembangkit, manajemen energi, dan rantai pasok. Yang keempat ada Big Data Analytics dan Artificial Intelligence atau AI, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis data. Programnya yaitu membangun kapabilitas analitik data canggih dan mengimplementasikan AI untuk wawasan bisnis dan otomatisasi. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia dan budaya digital. Programnya yaitu membangun kapasitas internal karyawan dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan digital. Next. Strategi pengendalian agar perusahaan tetap sustainable. Yang pertama, penerapan governance, risk, and compliance, yaitu menetapkan standar kepatuhan yang jelas dan melakukan monitoring serta penilaian kepatuhan secara rutin. Yang kedua, adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan bisnis, yaitu mengembangkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan dan kesiapan untuk mengadopsi teknologi baru dengan cepat. Yang ketiga, efisiensi operasional, yaitu mengoptimalkan proses bisnis untuk mencapai efisiensi dan mengurangi biaya. Keempat, penggunaan teknologi canggih, yaitu mengadopsi teknologi terkini untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Yang terakhir, evaluasi dan pelaporan kinerja, yaitu melakukan evaluasi secara berkala dan menyusun laporan kinerja untuk memantau kemajuan transformasi digital. Dengan mengikuti program-program tersebut dan memastikan pengendalian yang tepat, perusahaan dapat memastikan keberlanjutan dan kesuksesan dalam perjalanan transformasi digitalnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Suhan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menjawab soal nomor 5, di mana buatkan matriks gap antara sebelum dan sesudah penerapan program manajemen perubahan dalam merealisasikan kebijakan transformasi digital. Ada beberapa aspek di dalam sebelum dan sesudah transformasi digital. Aspek yang pertama ada kesiapan teknologi, di mana sebelum dilakukannya transformasi digital, adanya ketergantungan pada sistem manual. Dan ketika sesudah transformasi digital, adanya infrastruktur digital modern seperti cloud dan IoT. Kemudian ada aspek keterampilan karyawan. Sebelum dilakukan transformasi digital, kurangnya keterampilan digital. Dan ketika sesudah, adanya program pelatihan intensif dan peningkatan keterampilan digital. Aspek selanjutnya adalah proses bisnis, di mana sebelum dilakukannya transformasi digital,
proses manual dan waktu siklus terlalu panjang. Sesudah transformasi digital, adanya proses otomatisasi dan efisiensi meningkat. Aspek selanjutnya ada keamanan dan kepatuhan. Sebelum transformasi digital, adanya kebijakan keamanan terbatas dan risiko kebocoran data. Ketika sesudah transformasi digital, kebijakan keamanan kuat dan perlindungan data yang baik. Aspek selanjutnya ada kepemimpinan dan budaya. Sebelum dilakukan transformasi digital, kepemimpinan tradisional dan kurangnya inovasi. Ketika sesudah transformasi digital, kepemimpinan transformasional dan mendukung inovasi dan perubahan. Aspek selanjutnya ada pengukuran kinerja, di mana ketika sebelum transformasi digital, berbasis manual dan kurangnya analitik data. Ketika sesudah, berbasis real-time dan penggunaan big data. Aspek yang selanjutnya ada komunikasi internal, di mana ketika sebelum transformasi digital, komunikasi masih dilakukan satu arah dan terbatas. Ketika sesudah transformasi digital, komunikasi dua arah dan penggunaan platform digital. Oke, terima kasih buat Mas Fatur dan Mas Nasuhan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok A. Apabila ada kesalahan kami, mohon dimaafkan. Terima kasih.